Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Rizky Analisa Suhendar, dan ketiga teman saya, Tasya Apriani Hamba, Wulan Milanka Lestari, dan Dewi Saputra. Kami di sini akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Faktor untuk setiap variabel pada survei kepuasan konsumen Jeko Donuts and Coffee. Latar belakang dari penelitian kami, sebagai merek asli Indonesia, Jeko Donuts and Coffee termasuk merek yang sukses menembus pasar signifikan dan meraih brand awareness tinggi. Survei ini dilakukan guna memahami seberapa puas konsumen terhadap produk dan pelayanan, juga bisa mengukur dan mengetahui produk-produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Maka kami melakukan penelitian ini untuk menemukan hubungan antara variabel baru atau faktor yang terbentuk dengan variabel awal pada kuesioner kepuasan konsumen Jeko Donuts and Coffee. Identifikasi masalah pada penelitian kami, yang pertama, berapa faktor yang dapat terbentuk, yang kedua, apakah variabel-variabel awal layak untuk difaktorkan, yang ketiga, bagaimana pengaruh faktor yang terbentuk dalam menjelaskan data aslinya, dan yang keempat, bagaimana pengelompokan variabel awal ke dalam faktor yang terbentuk. Tujuan penelitian kami, yang pertama adalah untuk mengetahui berapa faktor yang terbentuk, yang kedua, untuk mengetahui apakah variabel awal layak untuk difaktorkan, yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor yang terbentuk dalam menjelaskan data aslinya, dan yang keempat, untuk mengetahui bagaimana pengelompokan variabel awal ke dalam faktor yang terbentuk. Selanjutnya ada sistematika penulisan. Dalam penelitian kami, terdiri dari 5 bab, yaitu yang pertama pendahuluan, yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, dan tujuan praktikum. Selanjutnya ada bab 2, yaitu tinjauan pustaka, yang berisi variabel penelitian, pemasaran, donat, konsumen, dan analisis faktor. Selanjutnya ada bab 3, yaitu metodologi penelitian, yang berisi data dan teknik analisis data. Yang keempat, yaitu hasil dan pembahasan analisis faktor, dan bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Selanjutnya, di bab tinjauan pustaka ini terdiri dari yang pertama ada variabel penelitian yang berisi pertanyaan yang terdiri dari 8 yang meliputi kualitas rasa donat, varian rasa, packaging, tekstur, diskon yang diadakan, harga, kenyamanan restoran, dan keramahan pelayan. Yang kedua ada pemasaran. Pemasaran adalah hasil prestasi kerja kegiatan usaha yang berkaitan dengan mengalirnya barang dan jasa dari perusahaan sampai konsumen. Yang ketiga ada donat. Donat adalah panganan yang digoreng, dibuat dari adonan tepung terigu, gula, telur, dan mentega. Salah satu merek donat terkenal asli Indonesia adalah Jeko Donuts and Coffee. Yang keempat ada konsumen. Konsumen adalah pemakai barang hasil produksi yang berupa pakaian, makanan, dan sebagainya. Selanjutnya ada analisis faktor. Analisis faktor adalah analisis yang mengkaji hubungan antara variabel-variabel tanpa membedakan antara variabel independen dan variabel dependen. Analisis faktor digunakan untuk menjelaskan struktur hubungan di antara banyak variabel dalam bentuk dimensi baru atau faktor. Misalkan sampel acak Y1, Y2 hingga Yn dari populasi yang homogen dengan rata-rata mu dan memiliki matriks varian kovarian sigma, maka model analisis faktornya sebagai berikut. Adapun beberapa tahapan dalam analisis faktor, yaitu yang pertama ada pemeriksaan matriks korelasi, yang kedua ekstraksi faktor yang dilakukan untuk mereduksi beberapa variabel, yang ketiga rotasi faktor yang dilakukan jika pada tahap ekstraksi faktor belum menghasilkan faktor yang jelas, dan yang terakhir ada menghitung skor faktor. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada hasil penelitian. Hasil penelitian dari angket yang telah dibagikan kepada 33 orang responden adalah rata-rata semua konsumen merasa puas dengan kualitas rasa, varian rasa, packaging, tekstur, diskon yang diadakan, harga, kenyamanan restoran, dan keramahan pelayan dari perusahaan Jeko Donuts and Coffee ini. Kami menggunakan data sekunder, yaitu data hasil penyisian kuesioner kepuasan konsumen Jeko Donuts and Coffee yang bersumber dari hasil survei kelompok mahasiswa statistika Unisba angkatan 2019 yang dilakukan pada tahun 2020. Data ini cocok digunakan untuk melakukan analisis faktor, karena pada data tersebut terdapat beberapa variabel yang bisa dijadikan dalam satu faktor atau kelompok. Selanjutnya ada variabel. Di dalam penelitian kami ini terdapat 8 variabel yang kita namai sebagai P1 untuk kualitas rasa donat, P2 untuk varian rasa donat, P3 untuk packaging, P4 untuk tekstur, P5 untuk diskon yang diadakan, P6 harga donat, P7 kenyamanan restoran, dan P8 keramahan pelayan. Selanjutnya ada hasil matriks korelasi yang bisa dilihat di PPT ini dengan urutan variabel P1, P2, P3 hingga P8. Dapat dilihat untuk variabel P1 berkorelasi tinggi dengan P4 dan untuk variabel P2 berkorelasi tinggi juga dengan variabel P4. Untuk variabel P3 berkorelasi tinggi dengan P8, untuk variabel P5 dan P6 berkorelasi tinggi dengan P3, untuk variabel P7 berkorelasi tinggi dengan P8 dan variabel P8 berkorelasi tinggi dengan P7. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 kelompok dari variabel tersebut, yaitu variabel 124, 378, dan 56. Selanjutnya ada agent value.
Terdapat nilai eigenvalue yang lebih dari 1 sebanyak 3, maka dapat dikatakan bahwa faktor yang terbentuk terdiri dari 3 faktor. Untuk lebih meyakinkan berapa faktor yang terbentuk dari hasil analisis faktor dengan menggunakan data kepuasan konsumen Jeko dan XMKV, maka kita harus melakukan ekstraksi faktor dan rotasi faktor. Selanjutnya ada uji Bartlett yang dengan hipotesis H0 matriks korelasi merupakan matriks identitas dan H1 matriks korelasi bukan merupakan matriks identitas. Dengan statistik uji dan p-value sebesar 2,22 pangkat 16, didapat bahwa dengan menggunakan taraf nyata 5% diperoleh hasil bahwa H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa matriks korelasi bukan merupakan matriks identitas, sehingga penyusutan dimensi peubah tersebut bermakna untuk dilakukan atau data tersebut cocok untuk digunakan dan dilakukan analisis faktor. Selanjutnya uji KMO-MSA. Nilai KMO-MSA dari kualitas rasa adalah 0,63, nilai KMO-MSA dari varian rasa adalah 0,79, nilai KMO-MSA dari packaging adalah 0,77, nilai KMO-MSA dari tekstur adalah 0,6, nilai KMO-MSA dari diskon adalah 0,56, nilai KMO-MSA dari harga 0,63, nilai KMO-MSA dari kenyamanan restoran adalah 0,63, dan nilai KMO-MSA dari keramahan adalah 0,64. Karena seluruh nilai KMO-MSA untuk seluruh variabel lebih dari 0,5, maka faktor sudah layak untuk difaktorkan atau sudah layak untuk dilakukan analisis faktor. Selanjutnya adalah ekstraksi faktor. Terdapat 3 metode untuk melakukan ekstraksi faktor. Yang pertama adalah metode prinsipal komponen tanpa rotasi. Dapat dilihat dari output yang terdapat dalam PPT. Untuk metode prinsipal komponen tanpa rotasi, dihasilkan nilai kumulatif varian sebesar 0,76, yang artinya 3 faktor yang terbentuk dapat menjelaskan 76% dari total varian data. Lalu untuk metode prinsipal faktor tanpa rotasi menghasilkan nilai kumulatif varian sebesar 0,59, yang artinya ketiga faktor yang terbentuk dapat menjelaskan 59% dari total varian data. Lalu untuk metode yang terakhir, yaitu metode iterated prinsipal faktor tanpa rotasi, menghasilkan nilai kumulatif varian sebesar 0,67, yang artinya ketiga faktor yang terbentuk menjelaskan 67% dari total varian data. Lalu selanjutnya adalah rotasi faktor. Rotasi faktor ini terdapat 2 metode. Yang pertama, metode prinsipal komponen dan rotasi varimax, dan yang kedua, metode prinsipal komponen dan rotasi O'Brien. Interpretasi untuk rotasi faktor pada metode prinsipal komponen dan rotasi varimax diperoleh hasil bahwa faktor 1 disusun oleh variabel P1, P2, dan P4, faktor 2 disusun oleh variabel P3, P7, dan P8, faktor 3 disusun oleh variabel P5 dan P6 dengan masing-masing keragaman dijelaskan oleh faktor 1 sebesar 40%, faktor 2 sebesar 33%, dan faktor 3 sebesar 27%. Lalu untuk metode prinsipal komponen dengan rotasi O'Brien diperoleh hasil bahwa faktor 1 disusun oleh variabel P1, P2, dan P4, faktor 2 disusun oleh variabel P3, P7, dan P8, faktor 3 disusun oleh variabel P5 dan P6 dengan masing-masing keragaman yang dapat dijelaskan oleh faktor 1 sebesar 41%, faktor 2 sebesar 34%, dan faktor 2 sebesar 25%. Untuk kesimpulannya, korelasi antar variabel dapat dijelaskan oleh 2 faktor, namun terdapat nilai eigenvalue yang lebih besar daripada 1 sebanyak 3, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang terbentuk terdiri dari 3 faktor. Dengan uji Bartlett diketahui bahwa matriks korelasi bukan merupakan matriks identitas, maka data tersebut cocok untuk dilakukan analisis faktor. Nilai kumulatif varian dengan 3 faktor lebih besar dibandingkan nilai kumulatif varian dengan 2 faktor, maka faktor yang terbentuk sebanyak 3 faktor. Metode terbaik adalah metode prinsipal komponen karena menghasilkan nilai kumulatif varian terbesar. Dengan analisis faktor metode prinsipal komponen, rotasi varimax dan O'Brien diketahui faktor 1 tersusun oleh variabel kualitas rasa donat, varian rasa donat, dan tekstur. Untuk faktor 2 disusun oleh variabel packaging, kenyamanan restoran, dan keramahan pelayan. Untuk faktor 3 tersusun oleh variabel diskon yang diadakan dan harga donat dengan masing-masing keragaman yang dapat dijelaskan oleh faktor 1 sebesar 40%, faktor 2 sebesar 33%, dan faktor 3 sebesar 27% dengan rotasi varimax, atau faktor 1 sebesar 41%, faktor 2 sebesar 34%, dan faktor 3 sebesar 25% dengan rotasi O'Brien. Untuk saran sendiri, dari penelitian yang sudah dilakukan, kami menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam laporan ini. Untuk sarannya, yang peneliti dapat rangkum, untuk yang pertama disarankan untuk peneliti selanjutnya mengambil data yang sudah berasumsi berdistribusi normal, dan disarankan kepada peneliti untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan data terbaru agar analisis sambungan mendapat hasil maksimal. Terima kasih.
atas perhatiannya. Untuk grup kami ucapkan terima kasih. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.